masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin, kita diberi kesehatan untuk dapat mengikuti pelatihan kali ini. Nah, di sini sebelum kita memasuki materi pelatihan, yaitu saya akan mengecek kehadiran dari rekan-rekan yang hadir di dalam pelatihan hari ini. Yaitu apakah sini ada Bu Widya? Oke, Bu Widya sudah hadir ya. Pak Eko hadir. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memasuki acara pelatihan hari ini, kita akan membuat ataupun penyegaran yang ada, penyegaran untuk memberi semangat pada pelatihan hari ini. Nah, jika saya bilang pagi, jawabnya selalu semangat pagi. Yes, yes, yes. Jadi kita itu juga bisa berenergi, gitu kan. Jadi kita juga bisa memberi semangat pada diri kita masing-masing. Jika saya bilang selamat pagi, jawabnya selalu semangat pagi. Yes, yes, yes. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum memasuki materi pada hari ini, perkenalkan nama saya Eka Ayulandari, selaku instruktur teknik informatika pada hari ini, yang akan membahas, izin Bapak, saya share terlebih dahulu. Apakah sudah kelihatan? Apakah share screen saya sudah kelihatan? Yang kelihatan foldernya, Bu. File manager. Coba dibuka, Bu, yang nomor 6 itu presentasi. Presentasi. Izin, Pak, itu bukan saya yang share screen, Pak. Ya. Masih bukan saya yang share screen, loh. Nah. Selanjutnya, ini adalah kegiatan pelatihan pada hari ini. Seperti yang sudah kita lalui yang kemarin, pemateri yang kemarin, yaitu kita sudah membahas tentang mobile interface atau mobile programming. Nah, selanjutnya, yaitu kita akan memasuki materi tentang mobile interface atau workshop pada hari ini. Ini adalah pengenalan diri dari saya. Saya juga sudah pernah mengikuti, pernah menjadi pemateri workshop pengenalan dasar komputer. Selanjutnya, apa sih mobile programming itu? Mobile programming adalah proses pembuatan aplikasi untuk perangkat mobile, baik aplikasi yang bersifat offline ataupun online. Selanjutnya, sedangkan mobile interface itu apa? Ya, mobile interface itu atau desain UI UX, yaitu seluler merupakan yang dapat digunakan pada layar smartphone dan tabel atau yang lebih kecil. Jadi, pengguna bisa memanfaatkan secara lebih mudah. Selanjutnya, apa saja aplikasi yang mendukung pembuatan mobile interface? Yaitu kita juga bisa menggunakan Figma, Adobe XD, Webflow, Page Cordova, gitu kan. Tetapi di sini saya akan mengajarkan pelatihan dengan menggunakan aplikasi Figma, yaitu aplikasi kolaborasi untuk mendesain interface ataupun merancang fitur-fitur pada aplikasi yang ada di HP. Selanjutnya, nah, karena di sini saya juga menggunakan alat peraga yaitu LCD ataupun laptop, kita bisa masuk ke dalam prakteknya. Yang pertama, siapkan dulu kita menggunakan software yaitu Google Chrome. Ini kita bisa, terus kita bisa searching, mencari itu namanya Figma.
aplikasi atau software yang mendukung pembuatan dan merancang aplikasi yang ada di HP. Misalnya, ini kita tekan ini, kita klik. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu, jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau misalnya kecepatan dalam belajar, juga bisa diulang kembali. Nah, di sini udah terpapar nih Figma ataupun halaman yang ada di Figma, yaitu kita tekan New Design File untuk membuat desain baru. Oke, saya ulangi share screen-nya ya. Untuk praktek. Nah, bentar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah aplikasi ataupun software untuk membuat desain aplikasi mobile atau mobile interface, yaitu kita mengklik desain file. Oke. Dipastikan masing-masing Bapak Ibu sekalian juga harus mengakses internet terlebih dahulu ya. Nah, ini juga karena waktunya singkat, saya juga sudah membuat desain terlebih dahulu sebagai gambaran. Ini adalah desain aplikasi ataupun mobile interface. Jadi nggak gitu kelihatan. Oh ya, oke, sip, kelihatan. Ya Pak. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Figma ya. Jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini yang dapat kita simpulkan bahwa merancang aplikasi ataupun merancang suatu aplikasi yang ada di dalam HP itu menggunakan UI UX untuk mempermudah programmer untuk membuat aplikasi. Jadi manfaat dari kita membuat desain mobile interface ini, kita juga bisa membantu ataupun membuat ide ataupun kreativitas masing-masing dari penerbit yang akan di-launching ke dalam programmer ataupun programnya yang dibuat oleh programmer. Nah, selanjutnya saya beri masing-masing ibu dan bapak tugas yang secara simpel yang seperti gambaran saya ini, yaitu membuat layanan from Logit. Jadi saya kasih bapak ibu kesempatan 20 menit untuk mendesain sambil kita arahkan. Ya Pak. Nah, oke Pak, udah selesai. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya, siap Pak. Jadi ini fungsinya banyak sekali ya Pak ya. Jadi dari masing-masing item ini juga memiliki fungsi. Jadi rancangan kita ini bisa dibaca oleh programmer agar sang pemilik ataupun masyarakat umum dapat mengakses dan diterbitkan dalam aplikasi. Oke. Jika sudah selesai tugasnya, sekian penyampaian tugas dari saya. Kesimpulan pertemuan pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Next kegiatan ataupun pelatihan kita bahas dan rancang kembali dengan seksama. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku instruktur TIK mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti tetap di grup ya. Nanti wawancaranya nanti
Siap, Nanti kita Bapak. informasikan kalau sudah semua selesai. Lanjut, Siap. Bapak Ibu yang kedua, sesi kedua, mangga. Saya Silakan. Pak, Eko Marlindo udah siap Pak. Ya, silakan Izin, Pak. Pak. Langsung Ya, share terima screen kasih. aja. Oke. Pak Ali Firdaus ya. Silakan Pak. Ya, sudah nampak semuanya? Masih tampilan file manager, Pak. Ya, Belum dibuka diklik ya. Pak. Nah, Klik 2 kali Pak. dibuka Klik 2 kali. dulu aja, Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Belum tampil, Pak, di sini, Pak. Ya. Silakan dibuka, Pak, itu presentasinya, Pak. Lagi dibuka Pak. Iya, dibuka ulang ya, Pak. Ya. Ikuti petunjuk saya, ya, Pak. Ya, tunggu dulu Pak. Bapak arahkan ke bawah dulu, di share screen dulu. Kalau itu sudah dibuka. Ya, sudah Pak. Yang share screen hijau diklik ya, Pak, ya. Ya, sudah. Kemudian pilih yang ada tampilan PowerPoint-nya, Pak. Sudah Pak. Sudah dipilih, Pak? Sudah. Di double klik, Pak. Di kanan bawah ada share screen, Pak. Nah, ini baru keren nih, Pak. Lanjut, Ya. Pak. Sudah terbuka Pak ya? Sudah, Pak. Sudah, silakan. Oke. Ya, silakan Pak. Semuanya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar semuanya? Sudah dengar Pak? Dengar jelas, Pak. Silakan, Pak. Ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Eko Marlindo. Saya dari LKPS Mulia. Ya. Dengan ini saya akan menyampaikan tentang program yang pelatihan berbasis kompetensi, yaitu tentang merakit komputer. Di mana sebelum saya menjelaskan, pertama saya akan menjelaskan kompetensi yang pertama, yaitu mengidentifikasi perangkat penyusun komputer. Nampak Pak ya? Saya? Ya, lembaga pelatihan kerja swasta LPKS Mulia. Yang pertama, ada beberapa hal yang kita harus ketahui sebelum melaksanakan merakit komputer, yaitu sebelum kita melaksanakan praktik komputer, kita harus tahu dari sistem komputer. Yang kedua, perangkat input pada komputer. Yang ketiga, perangkat output pada komputer. Sebelum kita melaksanakan, saya akan menjelaskan apa sih pengertian komputer itu. Sistem komputer terdiri beberapa dari komponen perangkat keras. Ada hardware, ada software, maupun ada firmware. Di situ dijelaskan, perangkat keras adalah peralatan fisik seperti casing, driver, penyimpanan keyboard, mouse, kabel, speaker, printer, sedangkan perangkat lunak mencakup sistem operasi. Antara lain, biasa kita dengar dulu, versi dulu adalah Windows, XP, 8, kemudian sekarang yang terbaru 10 dan 11. Ini adalah tampilannya. Kemudian di sini dijelaskan perangkat input pada komputer. Jadi ada keyboard. Inilah gambarnya keyboard, merupakan bagian dari input device yang berfungsi perintah berupa karakter. Sedangkan di sini adalah mouse. Jadi dari input mouse berguna untuk menggerakkan kursor atau pointer. Kemudian joystick, bagian dari input device meskipun digunakan hanya untuk bermain game. Kemudian di sini ada scanner, masih dalam input. Scanner perangkat device untuk seperti mesin fotokopi, berfungsi untuk mengcopy teks, gambar, dan sebagainya. Kemudian link pad merupakan perangkat device yang berguna menggambar grafis, teknis komputer, membaca lex, pen, dan sensor. Kita lanjut lagi. Kemudian perangkat outputnya. Saya sudah jelaskan perangkat input sebenarnya, sedangkan perangkat outputnya terdiri dari printer. Printer berfungsi untuk mencetak sebuah file, gambar, JPG, dan sebagainya. Sedangkan monitor adalah menampilkan. Kemudian yang ketujuh, slide ketujuh, speaker mendengarkan suara. Kemudian proyektor berfungsi untuk menampilkan data gambar ke layar. Kemudian reflektor.
Ya, ini adalah tampilan flekter. Biasanya sering kita lihat untuk percetakan-percetakan besar seperti banner, ya, itu adalah flekter namanya. Kemudian di situ adalah handset. Handset biasanya sering kita gunakan untuk mendengarkan alat musik dan sebagainya. Oke, sekianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hadirin yang mau bertanya, silakan. Sudah Pak Ben? Iya Pak, terima kasih Pak. Sudah Pak? Ya, sudah Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Berikutnya yang sudah siap tadi Bu Sri ya? Bu Sri Herma. Oh ya, satu disiapkan. Terus yang kedua, walaupun micro teaching ini waktunya singkat, tetap Bapak Ibu memperhatikan urut-urutan yang ada di session plan ya, yang Bapak Ibu bikin. Jangan sampai ada yang kelupaan. Ya, urut-urutannya di situ. Karena memang skema kita kan perencanaan pembelajaran. Tentunya pada saat penyampaian juga sesuai dengan yang Ibu Bapak rencanakan gitu di session plan. Baik, begitu. Terima kasih. Silakan Bu Sri. Ya Pak, izin share screen Pak. Suara cek sound Pak, suara saya sudah kedengaran? Halo? Halo, dengar jelas Bu? Siap. Saya share screen ya Pak ya. Sudah bisa kelihatan Pak? Mohon checking. Ya, jelas Bu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Oke, saya ulangi lagi ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Oh, alhamdulillah baik ya. Nah, ini saya di sini ingin rekan-rekan di sini ini adalah kearifan lokal untuk Kalimantan Barat dengan bahasa Melayu ya Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah ya baik ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita memulai pelajaran materi kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita lebih lanjut, ini karena ini pertemuan perdana ya, karena sebelumnya kita sudah kegiatannya sudah melalui WA Groups ya. Ini perkenalkan saya Sri Herma Susanti dan di sini dapat dilihat riwayat dari pekerjaan saya dan organisasi dan ini adalah alamat saya dan jika rekan-rekan ingin berkonsultasi ini dapat menghubungi nomor WA saya di sini ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya akan perkenalannya dengan Bapak Ibu. Oke, Bapak Rahmat ada? Silakan Bapak untuk memperkenalkan dirinya. Oke, Bapak, terima kasih Pak. Ibu Ria? Oke Pak, oke Bu, terima kasih Bu. Oke, hari ini hadir semua, alhamdulillah semangat ya masih Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, nah kalau di sini tadi sudah perkenalan. Nah sini, oke saya ingin melatih konsentrasi Bapak Ibu. Ayo tangannya diangkat ke atas ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya kasih instruksi ya Bapak Ibu ya. Di sini ada pagi, siang, malam, tapi menggunakan tepukan Bapak Ibu. Oke, kalau saya tepuk satu kali artinya pagi. Sudah lihat ya Bapak Ibu ya, ini sesuai ada yang ada di Infocus ya Bapak Ibu ya. Kalau saya sebut siang, maka tepuknya 2 kali. Kalau saya sebut malam, maka tepuknya tepuk angin. Oke Bapak Ibu, oke kita beri aplaus semuanya. Semangat ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kali ini saya akan menerapkan prosedur K3 di tempat kerja karena ini sifatnya sangat penting sekali. Yang mana peralatan K3 ini di tempat kerja menjahit ya harus Bapak Ibu ketahui dan cara menyiapkan tempat kerjanya dan
cara membersihkan sesuai dengan SOP Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini topik pembahasan kita hari ini ya Bapak Ibu ya, menjahit celana lilit. Nih sudah ada ya Bapak Ibu ya, sudah dapat kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Ini contoh celana lilitnya. Jadi ini bukan celana yang dililit-lilit ya Bapak Ibu ya. Oke, itu ada yang ketawa, berarti itu sudah pernah pakai celana lilit ya? Oke, semangat ya masih ya Bapak Ibu ya. Kita di sini harus semangat semuanya. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini yaitu pertama agar Bapak Ibu dapat memahami. Oke, Bapak Ibu, bapaknya aja 2 saja ya, ibunya yang ramai di sini nggak apa-apa ya, semangat ya Bapak-bapak ya. Nah, di sini tujuannya memahami bagian-bagian potongan dan menyelesaikan pekerjaan serta mengetahui peralatan dan mengetahui cara menyetrika. Oke, Bapak Ibu. Nah, kegiatan kemarin yang waktu kita di grup itu, nah, saya sudah menyuruh dan menginstruksikan Bapak Ibu untuk praktek mengatur stik mesin. Sudah bisa ya Bapak Ibu ya? Dan hari ini kita praktekkan. Nah, ini praktek menjahit celana lilit. Oke, Bapak Ibu, prosedur kerja kita Bapak Ibu, di sini ada 5 item ya Bapak Ibu ya. Memeriksa bagian yang akan dijahit, menjahit bagian tepi kain, mengobras, memasang ban pinggang, dan mengepres. Oke, saya jelaskan ya Bapak Ibu satu persatu. Ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dan seperti ini juga ya Bapak Ibu ya, untuk menjahit bagiannya dengan menggunakan teknik lem. Dan ini adalah cara mengobras. Dan selanjutnya, nah ini cara memasang ban pinggang. Nah ini adalah yang harus kita perhatikan benar-benar, dan cara mengepres. Oke, Bapak Ibu, materi kita pada hari ini sudah sampai di sini ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengetahui ini Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya sampai di sini? Atau ada yang memberikan masukan atau ada pernah pengalaman? Silahkan, Bapak Arif. Iya, silahkan Bapak. Iya, ya tepuk tangan untuk Bapak Arif. Ibu Linda ya? Oke, Ibu Linda. Mohon maaf Bu, agak kelupaan nama Ibu Bu. Ya, bagaimana Bu? Iya Bu, bagus sekali Bu. Oke, Bapak Ibu, ini sebelum ini nanti kita ada kuis ya Bapak Ibu ya. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama apa tadi ya Bapak Ibu ya? Iya, siapa tadi? Oh iya, baik. Apa lagi, Ibu? Oke, Bu. Baik. Nah, saya sangat memberikan apresiasi Bapak Ibu di sini, sangat antusias dan sangat bersemangat sekali. Baik, Bapak Ibu, ini ada kuis ini harus dikerjakan secara kelompok. Oke? Ini instruksinya. Tada. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini caranya Bapak Ibu di sini kan ada 30 ya Bapak Ibu ya. Jadi dibagi 3 kelompok saja ya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Oke, saya perkenalkan Bapak Ibu untuk membaginya sendiri, yaitu 10-10, jadi ada 3 kelompok. Nah, setiap kelompok di sini menjawab pertanyaan, nanti akan dipresentasikan ya Bapak Ibu. Nanti yang mempresentasikannya 1 orang saja, yaitu ketua kelompoknya. Oke, saya kasih waktu 5 menit saja. Bagaimana, sudah? Kelompok mana yang mau maju? Oke, kelompok 3, silahkan kelompok 3. Nah, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan. Bagaimana? Ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin menambahkan dari jawaban dari kelompok 3 tadi? Iya, Ibu Rini, dari kelompok berapa, Bu? Kelompok 1 ya? Oke, silakan Ibu. Mantap sekali Ibu. Oke, Ibu Rini, ini artinya ini sudah mantap, ini sudah hafal ya. Artinya pembelajaran kita hari ini Ibu sudah paham ya Bu ya? Baik. Oke Bu, nah karena saya lihat ini rekan-rekan semuanya sudah pada bisa semuanya ya, materi-materi dari awal sampai akhir tadi sudah pada memahami, maka saya akan memberikan tugas rumah buat rekan-rekan semuanya. Oke, Bapak Ibu yang di sini sesuai dengan kelompoknya ya Bapak Ibu ya. Atau mau mengerjakan secara, ya kita kerjakan secara kelompok aja ya, nanti kita mengumpulkannya menggunakan Google Drive. Ini Bapak Ibu ya. Nah di sini Bapak Ibu dapat menjelaskan, tapi penjelasannya itu menggunakan foto-foto Bu. Bapak Ibu, nanti saya arahkan bagaimana cara menyimpannya ke dalam Google Drive. Nanti kita akan setelah kegiatan ini kita akan menyambung kepada
WA grup ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, karena kita akan mengakhiri kegiatan ini, nah kita harus menerapkan yang namanya 5S. Pada materi dari Ibu Ayu Lestari kemarin, itu sudah mengajarkan tentang 5S kan ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini saya beri waktu 5 menit Bapak Ibu untuk menerapkan 5S yang ada di sekitar ruangan kita. Oke Bapak Ibu, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan pada hari ini. Semoga ini ilmu yang saat ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Marilah kita berdoa bersama. Semoga Bapak Ibu sampai ke rumah dalam keadaan selamat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, dan aplaus lagi untuk rekan-rekanku semuanya yang sangat semangat pada hari ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut berikutnya. Ibu ini ya. Bu Karmila ya. Ibu Karmila. Ya, tes. Halo. Silakan Bu. Oh ya, sudah kedengaran kan Pak? Ibunya yang nggak kelihatan nih. Oh iya, atau bentar Pak. Saya langsung share. Silakan Bu. Ini kelihatan? Oh iya. Sudah kelihatan? Mohon maaf. Masih, ya oke, udah kelihatan Bu. Lanjut. Ya. Baiklah. Ya Bu, silakan Bu. Saya langsung mulai ya Pak ya, izin. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, setelah materi kita yang pertama dengan judul operator sistem informasi geografis, sekarang kita lanjut lagi ke materi yang kedua. Sebelumnya, saya mungkin udah lupa kali dengan ini. Saya tanya lagi, masih ingat Bapak Ibu dengan nama saya? Ya, saya Charmilia. Biasa di pertemuan kemarin sudah dipanggil Mili, silakan dipanggil Mili untuk instruktur materi kita kali ini. Lalu saya juga akan mengabsen dulu Bapak Ibu, apakah semuanya sudah hadir? Ya, ya Bapak A, Ibu, oke, baik semuanya sudah hadir, terima kasih. Sebelumnya kembali ya, saya harus mengingatkan untuk beberapa hal penting sebelum kita benar-benar masuk ke materi. Jadi yang pertama itu, seandainya kita ada gempa, seandainya kita ini harus diingat langkah-langkahnya seperti yang bisa dilihat ya Bapak Ibu. Lalu juga kalau misalnya ada alarm, selalu ingat jangan panik dan kita berkumpul di titik kumpul. Lalu untuk materi kali ini durasinya itu 2 jam. Ada praktek bisa tanya jawab dan saya akan menyampaikan materi tidak akan terlalu lama. Dan yang terakhir, seperti biasa, setelah kita menyelesaikan sesi ini, tidak lupa untuk tetap menjaga kebersihan. 5R itu rapi, resik, rawat, rajin, dan ringkas. Nah, kita lanjut ya. Jadi setelah yang pertama, kita sudah membahas untuk masuk ke operator sistem informasi geografi. Tentunya yang pertama itu untuk memahami menggunakan perangkat komputer. Sekarang kita lanjut ke sesi kedua, yaitu tentang mengoperasikan perangkat lunaknya dari sistem informasi geografis. Di sini tujuannya itu ada beberapa poin, dan untuk sesi kali ini kita akan fokus pada konsep dari sistem informasi geografis. Mulai sekarang akan saya singkat ya, menjadi SIG. Jadi, sekarang saya mau tanya dulu, mungkin apakah karena sudah mengambil kelas ini, mungkin udah ada yang sudah tahu sebenarnya apa itu sistem informasi geografis, atau biasanya lebih dikenal dengan Geographic Information System. Mungkin ya, silakan. Ya, bisa. Ada lagi yang punya pendapat lain atau pernah mengenal ini dengan istilah ini artinya
Apa itu SIG? Baik, terima kasih. Semuanya benar ya, jadi tidak ada salah. Pada dasarnya memang SIG itu adalah sistem komputer untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi data-data spasial yang ada di permukaan bumi. Seperti itu. Lalu kenapa kita perlu SIG ini? Kenapa Bapak Ibu belajar untuk menjadi operatornya? Jadi kenapa kita memerlukan sistem informasi geografis ini? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Jadi memang SIG ini diperlukan karena ada data tadi, data sangat banyak kita ya. Ini akan saya jelaskan sedikit. Ada banyak data di sekitar kita. Jadi data itu bisa berupa vektor, berupa raster. Sederhananya, vektor itu titik, garis, data-data yang dimasukkan berupa koordinat seperti itu. Data-data itu ketika surveyor memberikan data akan berupa seperti itu. Ada juga yang berupa seperti ini yang dimaksudkan. Selanjutnya, ini yang disebutkan dengan data vektor ya, bisa dilihat. Jadi biasanya di dalam peta atau pada hasil survei kita bisa lihat ada yang bentuknya koin, ada yang bentuk poligon, line, dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan kita pelajari secara detail pada materi selanjutnya. Ini saya hanya akan menjelaskan jenis datanya dahulu, tapi detailnya kita akan lanjut pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu yang kedua ada data raster. Bedanya, data raster itu adalah gambar ya, Bapak Ibu. Berarti misalnya foto, citra satelit, foto udara, dan sebagainya. Itu yang disebut data raster. Nantinya itu semua akan bisa diolah, lalu divisualisasikan, bisa untuk menjadi, ada yang kita kenal, mungkin udah pada kenal ya, udah ada yang pernah dengar itu SRG, itu Sistem Referensi Geospasial. Nah, jadi seperti apa sih sistem SIG itu? Kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini ada, ya, bisa dibilang tempat kita tinggal, dunia, bumi, atau apapun itu, di dalamnya ada sangat banyak. Ada banyak data, apa aja? Misalnya titik-titik tempat, di mana arah air, betul, tata guna lahannya, daerah sini tempat untuk tempat hutan lindung dan sebagainya. Lalu ada transportasi, ada yang bergerak, manusia selalu bergerak. Lalu ada juga topografinya, bagaimana tinggi rendahnya suatu daerah. Itu semua bisa digunakan sesuai keperluan yang akan diolah oleh operator SIG ini supaya lebih mudah dibaca, supaya lebih mudah untuk dianalisis seperti itu. Nah, kita sudah tahu itu tadi semua, lalu bagaimana sebenarnya untuk melakukan hal yang kita sebut tadi sistem informasi geografis. Nah, ini ada beberapa perangkat lunak sebenarnya. Jadi untuk mengolah data-data tersebut tentunya kita perlu perangkat lunak. Nah, ada beberapa jenis sebenarnya yang selalu bisa dipakai, tapi pada pelatihan kali ini kita akan menggunakan Quantum GIS namanya ya, Quantum GIS. Kenapa? Karena ini free, open source, jadi untuk Bapak Ibu bisa langsung memakai. Silakan dicek Bapak Ibu, seperti sebelumnya sudah dibagikan modul dan juga bahan-bahannya, bisa dilihat. Ada folder perangkat lunak dari QGIS namanya, dan silakan diinstal. Kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya, silakan diinstal terlebih dahulu. Apabila menemukan kesulitan dan ingin bertanya, saya persilahkan, termasuk materi-materi yang barusan saya sampaikan sebelum kita lanjut. Tidak ada masalah, tidak ada kendala. Baik, kita akan lanjut. Sesi ya tanya jawab. Untuk sambil menunggu beberapa dari peserta, dari Bapak Ibu yang belum selesai menginstal, akan ada dari asisten untuk membantu menginstal. Dan apabila Bapak Ibu ingin bertanya, saya persilahkan waktunya. Terima kasih. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, maka selanjutnya saya yang akan memberikan pertanyaan. Akan kita bagikan lembar evaluasi. Silakan Bapak Ibu dilihat. Tidak banyak, silakan diisi pertanyaan, jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut.
Dalam waktu 15 menit, mohon untuk dijawab. Baiklah, terima kasih. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan kembali. Nah, berakhirlah sesi kita kali ini. Jadi kesimpulannya, sistem informasi geografis itu adalah tools ya yang digunakan untuk mengelola data, informasi. Seperti yang kita tahu, banyak sekali jenis data informasi geospasial. Nah, dengan meningkatkan kemampuan untuk menguasai tools ini, kita akan menghasilkan data informasi yang lebih akurat agar bisa divisualisasikan lebih mudah untuk dilihat seperti itu. Sekian dari saya. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita kali ini, saya akan memberikan tugas tambahan Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya itu kita akan mengenal tools dan plugins apa saja yang ada di dalam perangkat lunak yang tadi sudah Bapak Ibu install. Silahkan dieksplor dulu, dicoba-coba, supaya nanti selanjutnya ketika kita masuk ke materi selanjutnya sudah ada gambaran, dan jika ingin bertanya selanjutnya sudah lebih memudahkan kita untuk lanjut pada sesi selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Lanjut ya Ini saya berikutnya. Mbak Adi. Silakan Bu Daifa. Siapa lagi Pak? Bu Daifa, mic-nya masih belum nyala nih Bu. Sudah. Setelah Bu Daifa siapa Pak Ben? Setelah Bu Daifa, ini Bu Dewi. Ya, siap-siap ya. Langsung Bu. Bu Dewi Rahaya habis ini ya Bu. Ada kesulitan Bu Daifa? Mic-nya masih mute. Silakan dibuka dulu. Oke, sudah tampil Bu, silakan. Silakan Bu. Suaranya nggak kedengeran ya? Suaranya belum kedengeran. Suara nggak kelihatan, suara nggak kedengeran Bu. Pak Ben. Bu Daifa pakai apa nih? Pakai laptop ya? Pakai laptop coba nggak dengar. Bisa dengar suara saya? Bisa dibalas lewat chat Bu, dengar nggaknya? Karena suara Ibu nggak dengar nih. Bisa Pak, oke. Coba ya Bu ya. Ibu arahkan ke pojok kiri bawah. Di situ ada gambar mic ya. Gambar mic. Terus kemudian dinonaktifkan dulu Bu. Habis itu diaktifin lagi. Atau diklik sebelahnya mic itu ada panah ke atas. Itu dipilih yang same as system Bu.
Yang same as system. Kalau ada banyak pilihan, pilih yang same as system. Sambil dites, Bu. Tes. Nah, sudah masuk, Bu. Oke, silakan, Bu. Oke. Silakan, Bu. Oke, saya ulang kembali ya. Jadi pembukanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Bapak Ibu warga belajar sekalian. Sebentar. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya untuk pertemuan hari ini. Dan jika ada yang kurang sehat, semoga di pertemuan selanjutnya diberikan kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu bersama. Semoga agar pembelajaran kita ke depannya jauh lebih lancar. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita absen presensi dulu nih. Apakah sudah hadir semuanya? Nah, saya sebutkan satu-satu ya. Carmila, Sri Herma, Eka Ayu. Nah, sepertinya sudah hadir semua ya. Baik, mungkin saya bisa perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Daifa Zalika Balkis Alidrus, instruktur dari LPK Konita Beauty, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Komplek Tabrani Indah, nomor B14 Pontianak. Lalu ada nomor HP dan email saya tertera di sana juga. Nah, jika ada teman-teman yang para warga belajar yang ingin bertanya setelah pelatihan hari ini, mungkin bisa menghubungi saya lewat nomor HP dan email yang tertera. Mungkin bisa Bapak Ibu sekalian catat gitu. Nah, sebelum kita masuk materi, kita pelajari dulu nih tentang keamanan dan kesehatan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja. Ada toilet yang sudah dipisah antara laki-laki dan perempuan. Lalu jika ada keadaan darurat, para Bapak Ibu bisa keluar lewat pintu dengan pelang yang sudah disediakan. Jika ingin bertanya, silakan Bapak Ibu acungkan tangan saja dan dilarang menggunakan handphone serta dilarang merokok di kawasan ini ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah prosedur mengoreksi bentuk wajah dan kelainan kulit wajah dengan shading dan tinting. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang alat apa saja yang dibutuhkan, cara menganalisa wajah, mempersiapkan wajah dengan pelembab, serta foundation. Maka hari ini kita akan belajar tentang shading dan tintingnya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta mampu membuat shading dan tinting sesuai dengan bentuk wajah, dan manfaatnya yaitu dengan membuat shading dan tinting, wajah lebih ideal sesuai dengan bentuk wajah. Nah, sebelum kita belajar cara menggunakannya, kita mesti tahu terlebih dahulu nih, apa sih yang dimaksud dengan shading, apa sih yang dimaksud dengan tinting. Nah, shading itu proses mengoreksi bagian wajah yang menonjol dengan memberikan bayangan gelap, sedangkan fungsinya untuk membuat wajah yang menonjol tersebut agar lebih oval atau tirus. Bisa juga digunakan untuk menyempitkan bagian tertentu wajah seperti bagian hidung. Lalu untuk tinting adalah kebalikan dari shading. Jika shading mengoreksi bagian wajah yang menonjol, kalau tinting itu cenderung mengoreksi bagian wajah yang cekung agar terlihat lebih menonjol dan digunakan warna yang lebih terang. Jadi fungsinya adalah mengoreksi bentuk wajah yang dirasa perlu agar wajah terlihat lebih berisi atau lebih menonjol. Itu. Nah, untuk alat dan bahan, khusus untuk shading dan tinting, nah kalau yang dasar-dasar sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, ada kursi, ada model, dan bendo dan cap untuk model, lalu ada beauty sponge dan kuas. Nah, untuk shading itu digunakan produk shading atau kontur yang warnanya cenderung coklat. Nah, saya ada contohnya di sini. Itu bentuknya bisa krim, bisa padat seperti ini, atau bisa juga berbentuk ya, bentuknya seperti lipstick. Ini Ibu Bapak. Nah, kalau yang kedua ada untuk tinting itu menggunakan concealer, bisa yang cair atau krim seperti ini, atau bisa juga yang padat seperti kontur tadi.
Nah, ini warnanya menjurus ke warna kulit memang, tapi lebih terang. Karena fungsinya untuk menonjolkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana sih cara mengaplikasikan shading dan tinting. Nah, sini sambil saya bacakan teks di PPT, nah sekarang saya juga sudah ada model ya, Bu Bapak. Ini sudah dipasangkan cap dan bendo. Nah, warga belajar sekalian silahkan juga berpasangan dengan teman di depannya atau di sampingnya mungkin, dan bisa juga langsung dipasangkan bendo dan head cap-nya. Oke, pertama kita siapkan dulu kontur. Kita ambil menggunakan kuas, kita ambil menggunakan makeup brush, dan pilih yang warnanya kecoklatan. Saya pilih yang warnanya di tengah ya, jadi tidak terlalu gelap dan tidak terlalu oranye. Nah, itu penggunaannya bisa di rahang, hidung, jidat, atau kening. Nah, di sini karena bentuk model saya wajahnya oval, jadi kita gunakan di bagian rang atas pipi. Nah, itu indikatornya adalah kita dari atas hidung, terus lurus sampai ke mulut, jadi garisnya tuh seperti ini. Nah, jadi kita gambarkan sampai tengah pipi saja. Seperti ini. Lalu untuk yang di dagu, di bawah dagu saja. Seperti ini. Dan di bagian tepi hidung, di bagian tepi batang hidung. Dibuat garis lurus saja, seperti ini. Lalu kita blend menggunakan beauty sponge. Blendnya pelan-pelan saja, jangan terlalu digeser, agar foundation yang telah kita aplikasikan tidak tergeser ya, Bapak Ibu. Nah, jika sudah menggunakan shading, kita bisa menggunakan tinting, bisa menggunakan kuas juga. Untuk tinting bisa digunakan di bawah mata, ujung hidung, dan tengah kening. Jadi kita aplikasikan tipis-tipis aja, Bapak Ibu, agar dia tidak pecah. Kalau di bawah mata kan cenderung sudah mulai banyak kerutan ya. Di tengah-tengah hidung dibuat garis lurus saja seperti ini, dan di bagian tengah kening. Lalu kita blend lagi pelan-pelan. Nah, untuk bagian wajah yang kecil seperti di hidung ataupun di bawah mata, kita bisa menggunakan beauty sponge yang lebih kecil juga seperti ini. Blendnya pelan-pelan saja ya. Nah, jadi silakan kalian sambil praktekkan ke teman di depan atau di sampingnya, intinya kalian berpasangan saja ya. Nah, sebelum saya akhiri, ada yang ingin bertanya tentang bagaimana cara shading dan kontur, shading dan tinting? Nah, oke, sepertinya tidak ada ya. Nah, ini tadi ada beberapa jenis shading dan tinting tergantung bentuk wajah. Nah, karena tadi bentuk wajah model saya itu cenderung oval, jadi makanya saya pakaikan di bagian bawah pipi. Jadi kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah shading dan tinting itu digunakan untuk mengoreksi bentuk wajah. Nah, shading itu untuk menutupi bagian wajah menonjol, sedangkan tinting adalah mengisi bagian wajah yang cekung. Nah, sebelum kita tutup, saya ada pertanyaan nih. Kan teman-teman sudah bawa, maaf, Ibu Bapak sudah membawa alat tulis ya sebelumnya, jadi mungkin bisa keluarkan kertas lembar dan alat tulisnya, dan silakan dicatat apa yang saya tampilkan di PPT ini. Saya beri waktu 5 menit, jika sudah selesai silahkan dikumpulkan. Baik, waktunya habis ya, silahkan dikumpulkan. Nah, untuk ya, para ibu bapak di rumah, agar lebih memahami kembali tentang materi ini, silahkan buat video pendek tentang cara shading dan tinting.
Silahkan dikumpulkan dalam link Google Drive yang sudah akan saya kirim di grup WA kita ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengaplikasikan bedak dan cara membuat alis. Jadi mungkin para ibu-ibu nih bisa cek dulu nih di YouTube dan segala macam. Sekarang media sudah lengkap ya, sudah nyaman kalau mau cari info-info seperti itu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dilanjut berikutnya. Bu Dewi ya? Ya, Silakan Bu Dewi. iya Pak. Bisa Bu Dewi? Iya, bisa Pak. Share screen Bu. Udah Pak rasanya. Belum kelihatan ya? Belum ya? Ini udah belum nampak ya Pak? Yang tampilan yang lama ditutup dulu di Bu ini, Bu siapa yang sebelumnya? Yang mana? Bu Daiva, itu Bu Daiva tutup dulu biar Bu. Nah, silakan Bu Dewi. Iya. Ini udah ada belum Pak? Masih proses Bu. Oh iya. Lama ya prosesnya? Ya. Masih muter ya? Iya, komputer. Udah ada ya Pak? Si loading kayaknya. Belum ya? Belum ada ya Pak? Belum Bu. Ini masih muter-muter Pak. Ya, itu bukan komputer tapi muter Bu. Oh ya Pak, tinggal jaringan. Coba Ibu tutup dulu deh. Tutup, nanti masuk lagi. Kenapa Pak? Ini ya Pak. Masih belum kelihatan ya? Oh, udah. Klik Pak, diklik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang lain kalau mau buka diklik dulu ya. Oh iya. Udah Pak. Udah nampak belum Pak? Belum Bu. Klik aja Bu 2 kali. Udah diklik. Itu lagi mau buka deh. Sudah ada Pak? Iya, silakan Bu. Lanjut Bu, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini, saya perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu dari LKP Pratiwi Komputer. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah suatu program yang digunakan untuk merencanakan sebuah animasi dalam pembuatan slide untuk keperluan membuat presentasi. Kemudian, sekilas tentang Microsoft PowerPoint. Sebelumnya, pernahkah membuka Microsoft PowerPoint? Nah, Microsoft PowerPoint biasanya digunakan untuk merancang dan membuat presentasi dalam bentuk slide untuk keperluan promosi, produk-produk barang dan jasa, maupun untuk keperluan di dunia pendidikan saat ini. Program PowerPoint banyak digunakan untuk presentasi di perusahaan maupun industri. Selanjutnya, apa kegunaan Microsoft PowerPoint? Jadi PowerPoint itu berguna untuk presentasi dalam seminar. Kemudian untuk bahan pembelajaran di ruang kelas, kemudian promosi atau pemasaran produk. Yang terakhir itu audiensi dengan rekan kerja. Nah, apa keunggulan PowerPoint? Jadi PowerPoint itu punya keunggulan. PowerPoint itu keunggulannya yang pertama, programnya mudah dipelajari atau friendly. Kemudian efektif dan komunikatif. Kemudian link dengan program lain, ada sistem tutorial, dapat menyisipkan gambar, kemudian dapat menyisipkan grafik, tersedia sarana animasi, tombol aksi untuk operasional. Dan kemudian dalam PowerPoint, tampilannya itu ada home, ada insert, ada desain, ada animasi, kemudian ada slideshow, kemudian ada review, view, dan format. Dan yang terakhir, macam-macam slide PowerPoint. Jadi di PowerPoint itu ada title slide, itu 2 kotak, kemudian title and content, kemudian section header, kemudian to content, kemudian ada lagi comparison, title only, blank, content with caption, picture with caption. Nah, dari paparan ini, ada yang ingin ditanyakan? Jadi PowerPoint itu lebih sering digunakan untuk seminar-seminar. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya, Dewi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bu Dewi ya? Bu Dewi sudah? Bu Widya ya? Ya, Pak. Ya, silakan Bu Widya. Habis Bu Suara saya Widya, kedengaran, Bu Pak? Wahyuni ya. Suara terdengar jelas Bu Widya. Ya, kita mulai ya, Pak Hanya ya. penampakannya belum, Bu. Kalau instrukturnya nggak nampak, nanti siswanya bingung, Bu. Nah, Ibu.
Sudah tampak, Bu, silakan lanjut. Silakan, Bu. Ini suaranya nggak kedengeran ya? Iya. Halo? Iya, Pak? Halo. Udah kedengaran? Udah. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua untuk para peserta kita hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, untuk penyegaran kita hari ini, kita melakukan ice breaking ya, Bapak Ibu ya. Boleh berdiri sebentar, Bapak Ibu? Ya. Tolong tangannya ke depan, kedua tangannya ke depan, lalu ayunkan. Ya, baik Bu. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pertama-tama perkenalkan, nama saya Widya, usia saya 23 tahun, riwayat pekerjaan saya staf umum BUMDes, operator Siplablibli, dan juga sebagai pengelola Yayasan KCMI. Sebelum memasuki materi selanjutnya, demi menerapkan kedisiplinan, saya akan mengecek kehadiran Bapak Ibu. Bapak Budi hadir? Ibu Tuti hadir? Hadir semua ya Pak ya? Iya. Namun sebelum kita mulai materi ini, saya akan mengenalkan prosedur K3. Apa itu K3 Pak? Bu, ada yang tahu? Ya, K3 itu adalah keselamatan, kesehatan kerja. Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Mari kita pagi hari ini memasuki materi pelatihan kita, yaitu judulnya materi kita membuat poster menggunakan Canva. Ada yang tahu Bu? Membuat poster dengan menggunakan Canva. Ya, kemarin kita sudah membahas materi itu. Selanjutnya kita topik materi hari ini, yaitu mengenalkan apa itu aplikasi Canva. Tujuannya agar Bapak Ibu dapat mengaplikasikan Canva untuk merancang suatu objek agar bermanfaat bagi manusia. Kita dapat memulai materi ini ya Bapak Ibu ya. Pemahaman dasarnya, tujuannya itu pembahasan kita. Satu, bagaimana cara mengaktifkan fitur-fitur Canva menjadi sebuah poster. Kedua, peralatan yang disiapkan dalam mengaplikasikan Canva. Dari materi yang saya sampaikan tadi, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, sudah tahu semua ya? Ya, baik. Ada yang ingin tanya lagi? Ya, makasih Bapak Ibu. Baik, untuk itu masuk ke sesi tanya jawab. Itu nanti ya. Tugas kelompok. Saya di sini membagi 2 kelompok. Satu kelompoknya itu 10 orang.
Ya, satunya membuat tentang desain tulisan, yang kedua membuat tentang desain objek gambar. Penjelasannya mana? Apabila sudah membuat kelompok, boleh dipresentasikan pada kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, boleh dipresentasikan kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, ada yang ingin bertanya? Iya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan memberikan tugas rumahan untuk Bapak Ibu membuat poster desain yang menarik. Ya, tugas ini boleh juga dikumpulkan pada link Google Drive. Nanti linknya saya share. Iya, boleh Bapak Ibu. Presentasi kelompok berikutnya akan saya jadwalkan pada hari pertemuan selanjutnya. Kesimpulan pada pertemuan hari ini yaitu agar Bapak Ibu dapat menggunakan aplikasi Canva dengan mudah, membuat poster dengan mudah menggunakan Canva. Baik Bapak Ibu, untuk materi pada hari ini, marilah kita bersama-sama menutup materi ini agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat diserap dengan baik. Sebelum mengakhiri penutupan kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ada lagi? Saya, Pak. Nah, silakan Bu. Oke, saya. Sudah kelihatan, Pak? Sudah Bu, lanjut Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum kita memulai pada pelatihan membuat video promosi iklan menggunakan CapCut, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Wahyuni Nur Hidayati. Saya lahir di Pontianak, tanggal 2 Maret 1999. Saya lulusan D3 Sistem Informasi Akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika. Saya pernah bekerja sebagai staf administrasi di toko parfum. Kemudian saya pernah magang di Dinas Perhubungan Kalimantan Barat. Kemudian saya bekerja di BUMDes Bintang Baru Utama menjabat sebagai bendahara. Kemudian saya juga bekerja sebagai operator di Siplah Bibi. Kemudian asisten juga, asisten fasilitator di Sekolah Penggerak. Dan yang terakhir saya sebagai pengelola di Yayasan Karsa Cipta Mandiri. Oke. Untuk memulai kegiatan, kita absen dulu ya, sekaligus kalian memperkenalkan diri masing-masing. Kita mulai dari Anto. Hadir? Ya, hadir, silakan perkenalkan diri. Oke, Audi, hadir? Silakan perkenalkan diri. Oke, baiklah, saya ada sebuah permainan untuk memancing semangat agar tambah semangat gitu.
Jadi ikuti arahan saya, ikuti gerakan saya. Tetapi jika arahan dan gerakan saya tidak sesuai, maka Anda tidak boleh mengikuti. Oke, kita mulai ya. Buka, tutup, buka, tutup. Oke, Bapak Anto salah. Kita mulai lagi ya. Tutup, buka, tutup, buka. Oke, baiklah. Rekan-rekan, untuk melaksanakan kegiatan ini, jangan lupa memperhatikan 3K. Ada yang tahu 3K itu apa? Tidak ada? Oke, K3 itu kesehatan, keselamatan kerja. Nah, tak lupa pula, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita harus mengikuti SOP yang berlaku ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tujuan saya mengambil pelatihan ini, pelatihan membuat video editing menggunakan CapCut, yaitu ya pertama siap bersaing dalam dunia bisnis, yang kedua menambah skill atau pengetahuan, mengingat saat ini kita sudah memasuki dunia go digital. Kemudian mempercepat proses pekerjaan dengan cara menyajikan suatu bentuk desain yang lebih profesional. Baiklah Bapak Ibu. Oke, pada waktu itu saya sudah memperkenalkan pengenalan dasar tentang aplikasi editor ini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita mempraktekkan apa yang sudah saya jelaskan pada minggu lalu ya. Nah, oke. Dalam kelas ini ada berapa orang? 20 ya. Oke, ada 20. Jadi saya bikin 2 kelompok ya, satu kelompok 10 orang. Nah, tugasnya yang kelompok pertama untuk membuat video. Ya, membuat video mentah. Dan yang kedua, kalian membuat video mentah ini menjadi video yang sudah siap saji atau siap promosi. Oke, baik. Saya kasih waktu 15 menit, 30 menit lah ya. 30 menit untuk kalian mengerjakan. Dimulai dari sekarang ya. Oke. Bagaimana rekan-rekan? Sudah selesai? Jika sudah selesai, silakan upload berkas kalian atau file kalian di Google Drive ya, nanti linknya saya share di WhatsApp, oke? Baiklah rekan-rekan, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baiklah. Kalau begitu saya aja yang bertanya kepada kalian ya. Oke, saya bertanya kepada Bapak Andi, bagaimana langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengambil sebuah video? Ya, baik, benar. Oke, Bapak Anto, saya lempar pertanyaan. Bagaimana proses pengeditan video per video dalam mengaplikasikan video dalam CapCut? Benar sekali. Nah, dapat disimpulkan pada pembelajaran kita kali ini bahwa proses pengeditan video menggunakan CapCut sangatlah membantu dan sangat mudah digunakan, yang bertujuan untuk kita menambah pengetahuan, menambah skill, mengingat saat ini kita sudah berada di era go digital ya. Maka skill ini sangat banyak sekali dibutuhkan di perusahaan lainnya. Oke, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Saya berharap apa yang sudah saya bagikan bisa berguna bagi kehidupan kalian ke depannya. Sebelum saya mengakhiri kegiatan pelatihan kita ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kerjasama rekan-rekan semua, atas perhatian. Saya undur diri dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut berikutnya Pak Widya ya. Silakan Pak Widya.
silakan ditutup dulu Bu. Pak Widya mana? Halo? Pak Widya, silakan. Pak Widya. Ada siapa yang duluan bisa? Baik, Pak. Halo? Silakan Pak Ali, Ali ya? Ya, Pak. Ya, silakan. Boleh langsung saya mulai, Pak? Ya, silakan. Ya, Share screen-nya. Oke, siap, Pak. Screen-nya, Pak ya? Ya, share screen-nya belum. Oke, Pak ya. Oke. Dari sana lah. Oke, Pak. Ya. Ya, silakan Pak, tapi belum keluar nih. Bapak harus buka dulu filenya, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke. Sebentar, Pak ya. Oke, sudah, Pak. Sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Oke, Pak. Ya, Halo? lanjut Pak, lanjut. Udah kelihatan lanjut. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta pelatihan mengemudi. Ya. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita diberi kelancaran, kesehatan dan keselamatan saat menjalani kegiatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengenalan dasar cara mengemudi mobil. Pengenalan dasar cara mengemudi mobil. Oke, sebelumnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Muhammad Ali Firdaus. Saya bekerja sebagai instruktur mengemudi mobil di beberapa lembaga. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai pembahasan materi, saya terlebih dahulu akan mengabsen para peserta yang hadir, ya. Oke, Bu Windy hadir, Pak Usman hadir, Pak Asep hadir, iya hadir semua Bu ya. Oke, sudah lengkap ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, untuk penyegaran kita pada hari ini, marilah kita sedikit melakukan gerakan ice breaking ya Bapak dan Ibu ya. Oke, ikuti saya ya. Apabila saya bilang driver, Bapak dan Ibu bilang tertib. Cukup 3 kali Bu ya. Cuman yang ketiganya Bapak dan Ibu sebutkan aman. Driver, tertib, driver, tertib, driver. Ya, aman. Oke, mantap Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah dan Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu saya akan mengenalkan K3K, yaitu keselamatan, kesehatan kerja, dan juga prosedur kerja sesuai dengan SOP ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ya. Iya. Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan dasar cara kerja, pengenalan dasar mengemudi mobil ya, yang mana kali ini akan saya jelaskan tentang cara kerja kopling dan fungsi kopling ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ya. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, cara kerja kopling yaitu untuk memutus dan menyambung tenaga dari mesin ke roda ya, dan fungsinya untuk memudahkan pengendara saat memasukkan gigi atau pemungsian porsnelling, menunjang performa saat pengereman, menghentikan kendaraan tanpa mematikan mesin, membantu mengangkat mesin saat melaju ya Bapak Ibu ya. Nah, tujuan kita membahas tentang ini agar kita dapat berkendara dengan baik dan lancar ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi tentang
pengertian cara kerja kopling dan fungsinya. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Sampai di sini penjelasan saya, ada yang belum dimengerti? Oke, sudah dimengerti ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, untuk mengetahui Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian apakah udah mengerti atau belum, saya akan menguji Bu ya. Oke, di dalam kelas ini ada 20 orang dan akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Oke, satu kelompoknya 10 orang ya. Ya, kelompok pertama, oke, nanti sebutkan cara kerja kopling. Ya. Kelompok kedua, sebutkan fungsi-fungsi kopling ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Ya, waktunya selesai, Bapak Ibu. Oke, silakan kelompok 1 untuk menjelaskan cara kerja kopling. Iya, benar sekali Bapak dan Ibu. Ya. Untuk kelompok 2, jelaskan fungsi kopling. Oke, benar sekali Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, baiklah. Ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu? Oke, sudah jelas ya? Sudah jelas materi pembahasan kita pada hari ini? Oke? Ya, baiklah Bapak dan Ibu sekalian. Kesimpulannya, mengapa kita harus memahami cara kerja dan fungsi kopling? Karena kopling salah satu komponen atau bagian penting dari kendaraan yang bertransmisi manual. Ya, kita wajib memahami dan mengetahui cara fungsinya, cara kerja atau cara fungsinya agar kita bisa berkendaraan dengan tertib, lancar, aman, dan selamat. Itu yang paling penting, Bu. Oke, Bapak Ibu sekalian? Iya. Sudah jelas semuanya? Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf apabila terjadi kesalahan komunikasi atau penyampaian saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu Alif sekalian. Firdaus selesai. Ya, Pak. Berikutnya. Ada yang belum? Pak Widya sudah? Yang belum siapa selain Pak Widya sudah bisa? Pak Widya sudah belum? Ibu Wahyuni sudah? Alhamdulillah sudah Pak tadi. Baik, Pak Widya sudah? Sudah, Pak, sudah. Baik. Ada yang ketinggalan tidak nih? Saya, Pak. Bu Esther ya kuncinya. Ya, saya belum. Ya, silakan, Bu. Silakan. Ada? Saya, ya, Esterina. Mbak Esther aja. Mbak Estelina, selain Mbak Estelina, sudah semua ya? Saya, Pak. Juga tak dengar, Bang. Mbak Esther yang terakhir nih. Iya, Pak. Saya belum, Pak. Masih ada Ya. lagi, Pak.
Siapa dulu nih? Saya atau Bapak? Ibu dulu aja, Ibu dulu. Oke, baik. Baik, yang terakhir Bapak-bapak ya, yang terakhir ya. Mm-mm. Ya, silakan Bu Esther. Ya, screen saya belum muncul, tapi hanya itu aja yang bisa. Anak Bu, ada. buka dulu filenya, Bu. Buka dulu filenya. Oh, oke. Sebentar. Oke, sudah kelihatan. Diklik 2 kali, Bu. Oh, iya. Oke, sudah kelihatan? Ya, silakan, Bu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sudah siap hari ini? Kita akan praktek ya, seperti yang sudah saya sampaikan pada hari pertama. Jadi sebelum praktek, saya ada beberapa foto yang menjelaskan. Hari ini tema kita adalah tahap proses cutting ya, secara manual. Jadi di sini penjelasannya hanya sefoto gitu ya. Nanti kita langsung praktek. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan apa ya, untuk kita santai dulu. Bapak Ibu silakan berdiri. Kita menyatukan semangat kita untuk belajar hari ini. Oke, kita akan bermain tepuk tangan. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau selamat sore, tepuk tangannya 3 kali. Oke, mari kita mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, terima kasih semuanya. Nah, baiklah, kita sebelum memulai, saya ingin membagi kelompok dalam 3 kelompok supaya semua materi ini bisa tersampaikan dengan baik. Jadi masing-masing nanti ada kepala kelompoknya yang akan memberikan penjelasan masing-masing di kelompoknya. Oke, saya beri waktu 5 menit cukup ya. Baik, sudah semua kelompoknya? Kalau begitu, kita akan mulai. Semua sudah menyiapkan bahan-bahan yang sudah saya sampaikan kemarin? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai praktek, saya akan menyampaikan K3, yaitu keselamatan, kesehatan kerja sesuai dengan SOP. Jadi kita kerja itu harus memperhatikan keselamatan. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan memproses cutting ini harus hati-hati dengan alat yang digunakan. Oke. Kemudian ini ada beberapa gambar yang ada di monitor, yaitu bagaimana langkah-langkah awal kita melakukan proses cutting, yaitu menempelkan pola ke bahan kulit atau tas yang akan kita gunakan. Seperti ini ya contohnya, menempelkan pola. Kemudian setelah ditempelkan, kita beri tanda dengan penanda kain atau pen dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita gunting sesuai dengan tanda tadi. Nah, ini hasilnya. Nah, ini sangat simpel ya pelatihan kita hari ini, tetapi ini juga memerlukan ketelitian. Kalau tidak rapi, hasilnya juga tidak akan bagus, dan tas yang akan kita buat itu berpengaruh ya dari hasil cutting begitu. Nah, sebelum kita mulai praktek, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Kalau begitu kita lanjut praktek ya. Saya beri waktu 15 menit cukup ya Bapak Ibu ya? Oke, cukup ya.
Kalau misalnya masih kurang, nanti bisa kita tambah lagi. Oke, saya tunggu selama 15 menit. Oke, sudah ada yang mau duluan untuk presentasinya, untuk menjelaskan bagaimana tadi sekali langkah-langkahnya, dan saya mau lihat hasilnya. Oh, rapi semua ya hasilnya. Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti. Ya, tidak ada yang kecelakaan ya, tidak ada yang luka. Oke. Nah, itu yang penting ya, karena gunting itu adalah alat yang tajam. Oke, baik. Setelah kita melakukan praktek tentang cutting ini, ada yang masih mau bertanya? Mungkin di luar dari materi ini juga boleh ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, saya sebelum kita mengakhiri, saya ingin memberikan kesimpulan bahwa langkah-langkah proses cutting ini adalah langkah awal kita untuk membuat tas, dan itu hal yang sangat penting. Jadi kalau kita salah dalam cutting bahan sesuai pola, itu akan berakibat jelek juga pada hasil tas kita. Oke, tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, nanti kita akan lanjutkan pada hari berikutnya. Demikian pelatihan kita hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kekurangan. Semoga kita bisa berlanjut ke pelatihan kita berikutnya. Selamat siang. Itu aja Pak. Baik, Terima Bu. kasih. Baik, Bu. Coba lanjut yang terakhir ya, Bapak. Baik, Bapak. Silakan, Pak. Ya, sebentar, Pak. Saya share screen dulu. Silakan. Ntar, Pak, saya copy dulu, Pak.